Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik video ini. Di video kali ini, saya akan berbagi lagi tutorial teman-teman, yaitu tutorial atau cara untuk membuat struktur organisasi kelas. Oke, bagi teman-teman yang belum bisa atau belum mengerti caranya, silahkan simak video ini dengan baik. Kita langsung saja mulai langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu aplikasinya. Seperti ini, teman-teman. Kemudian kita masuk ke menu Insert. Kemudian pilih Smart Art. Dan klik. Kemudian pilih Hierarki. Dan selanjutnya kita pilih bagan sesuai selera kita masing-masing. Oke, di sini saya memakai bagan yang pertama ini ya, teman-teman. Saya klik, kemudian klik OK. Nah, kemudian akan muncul bagannya seperti ini, teman-teman. Oke, bagan ini masih belum sempurna, teman-teman. Kita harus merubahnya atau mengeditnya terlebih dahulu sesuai dengan struktur organisasi yang akan kita buat. Oke, pertama-tama saya mau hilangkan kotak yang ada di sini. Ini karena saya tidak membutuhkan yang ada di sini. Oleh karena itu saya hapus terlebih dahulu. Yaitu dengan cara klik, kemudian tekan delete. Nah, seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, karena di struktur kelas itu yang paling atas ada wali kelas, kemudian bawahnya ada ketua kelas, otomatis di sini saya masih membutuhkan satu kotak lagi di atas sini, teman-teman. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu dengan cara klik kotak yang ada di sini seperti ini. Kemudian kita masuk ke add shape seperti ini, kemudian add shape above. Above ini artinya di atas ya, teman-teman. Kalau below di bawah. Oke, karena saya mau nambahkan di atas, oleh karena itu klik yang add shape above. Nah, seperti ini, teman-teman. Lah, bagannya kok berubah seperti ini? Oke, tenang, teman-teman. Kita hanya perlu untuk yaitu klik kotak yang kedua ini seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu layout ini, teman-teman, dan pilih yang standar. Nah, otomatis bagannya akan kembali seperti awal. Kemudian selanjutnya, karena di sini setelah sini wali kelas, di sini ketua kelas, di sini saya akan isi sekretaris 1, kemudian bawahnya sekretaris 2. Sini bendahara 1, sini bawahnya lagi bendahara 2. Nah, sini tidak dibutuhkan, teman-teman. Saya hapus dulu ini. Caranya sama, klik kemudian tekan delete. Nah, karena saya masih butuh lagi di bawahnya, oleh karena itu saya akan nambahkan lagi, teman-teman. Itu satu kotak lagi. Kita klik ya. Caranya sama seperti tadi, kita klik terlebih dahulu. Kemudian kita klik add shape. Dan klik yang below. Nah, bentuknya seperti ini, teman-teman. Caranya untuk bisa pas di tengah-tengah, kita klik sini, kotak yang ini, tengah-tengah. Kemudian kita masuk ke menu layout dan klik standar. Nah, seperti itu, teman-teman. Dan caranya sama untuk yang kedua. Untuk klik, kemudian add shape yang below. Seperti ini, teman-teman. Nah, untuk meletakkan pas di tengah-tengah sama, kita klik terlebih dahulu dan pergi ke menu, kemudian pergi ke menu layout dan klik standar. Seperti ini, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah terbentuk bagannya sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini, kemudian kita atur untuk ukurannya ya. Kita perkecil terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita tarik ke bawah ya, sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya mau full ke sini. Nah, seperti ini, teman-teman. Untuk lebarnya tetap segini. Nah, setelah bagannya terbentuk sesuai dengan yang kita inginkan,
Setelah itu langkah selanjutnya yaitu kita mengisikan nama-nama yang ada di struktur organisasinya. Pertama di sini yaitu untuk wali kelas ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah klik kotaknya, kemudian klik kanan, pilih edit text. Nah, setelah itu ketikkan nama wali kelasnya. Di sini saya hanya mengetik wali kelas gitu aja ya, teman-teman. Kemudian kita kecilkan, teman-teman, karena terlalu besar. Nah, seperti ini aja, teman-teman. Kemudian bawahnya sama, klik, kemudian ini langsung ya, teman-teman. Kemudian kita langsung ketikkan ketua kelas. Kemudian di sini ada sekretaris 1. Kita kecilkan lagi. Di sini ada sekretaris 2. Seperti tadi caranya, teman-teman. Nah, kemudian klik. Maaf, maksud saya kemudian ketik sekretaris. Dan kita kecilkan lagi. Dah. Dan di sini bendahara. Tuh. Gini aja ya, teman-teman. Oke. Dan lanjut bendahara. Ini kita klik kanan dulu, teman-teman. Dan edit text. Lanjut bendahara 2. Kita kecilkan lagi. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke. Semua bagan sudah terisi nama-nama dari jabatan dalam kelas ya, teman-teman. Oke, untuk namanya nanti silakan teman-teman isi sendiri ya, karena ini hanya untuk contoh saja. Saya tidak mengisikan nama, saya hanya mengisikan jabatannya saja, teman-teman. Setelah jadi seperti ini, teman-teman, langkah selanjutnya kita bisa mempercantik bagan ini, yaitu dengan kita menambahkan warna di setiap kotak yang ada di sini, yaitu caranya kita masuk ke menu format terlebih dahulu, teman-teman. Nah, ini seperti yang sudah saya ketikkan di sini. Kemudian kita klik ya kotak ini, misal seperti ini, dan kita masuk untuk memberikan warna di seluruh kotaknya ini. Kita masuk ke shape fill dan kita pilih warna yang kita inginkan. Oke, saya di sini akan memberikan warna yang bagus ya, orange ya, teman-teman, seperti ini. Dan saya klik seperti ini, dan semuanya saya akan kasih warna yang sama, itu dengan cara kita klik terlebih dahulu, kemudian tekan Ctrl, nah seperti ini. Dan kita masuk ke menu shape fill, kita tinggal klik, karena kita sudah mengaturnya tadi, kita tinggal klik yang ada warnanya ini, teman-teman. Nah, otomatis sudah seperti ini, teman-teman. Oke, kemudian kita atur untuk outline-nya supaya lebih cantik lagi, itu dengan cara kita klik semuanya aja terlebih dahulu supaya lebih simpel dan lebih memudahkan, yaitu kita hanya nambah untuk mengklik wali kelasnya seperti ini, teman-teman. Yaitu caranya sama, kita tinggal klik Ctrl kemudian klik kotak wali kelasnya. Nah, seperti ini.
Kemudian kita masuk ke menu shape outline. Kita pilih warna yang kita inginkan. Karena di sini saya mau warna yang sesuai dengan yang tadi, oleh karena itu saya milih warna yang lebih tua. Seperti ini. Tidak terlalu terlihat ya teman-teman. Karena memang terlalu tipis. Oleh karena itu saya akan menambahkan ketebalan garisnya, yaitu dengan cara masuk ke shape outline dan pilih weight, pilih ketebalan garis yang sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Sudah terbentuk. Nah, untuk bagannya sudah mulai terlihat lebih cantik ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan garis-garisnya? Itu sama caranya, kita tinggal klik semuanya. Kemudian kita masuk ke menu shape outline ya teman-teman. Seperti ini, kemudian kita pilih warna yang sama. Dan klik. Nah, oke, setelah itu langkah terakhir, kita memberikan warna di teksnya. Kita kasih warna yang sesuai ya. Kita klik, kita Ctrl A langsung. Seperti ini. Kemudian kita masuk ke menu home. Pilih warna yang kalian inginkan. Saya di sini saya sesuaikan. Ini. Yang lain semuanya sama caranya. Nah, seperti ini teman-teman langkah-langkahnya. Cukup mudah bukan teman-teman? Oke teman-teman, bagian struktur kita sudah jadi. Oh iya, saya lupa untuk memberikan judulnya. Kita berikan judulnya di atas ini teman-teman. Itu kita turunkan sedikit. Seperti ini. Dan kita ketikkan judulnya di sini. Struktur organisasi. Maaf teman-teman. Misal kelas 8A gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan kita atur untuk berada di tengah-tengah. Kita blok seperti ini teman-teman. Kemudian klik center ini. Atau kita bisa menggunakan shortcut Ctrl E. Ctrl plus E. Nah, seperti ini teman-teman. Dan kita atur ukurannya. Kalau misalkan kita ingin mengecilkan bisa, tapi saya gunakan yang seperti ini aja teman-teman. Kemudian saya beri warna sesuai dengan yang ada di kotak-kotaknya. Kemudian saya bold, yaitu Ctrl B, atau bisa di sini teman-teman. Nah, supaya terlihat sesuai dengan bagannya. Nah, struktur organisasi kelas kita sudah selesai teman-teman. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Atau cukup rumit? Oke, bagi teman-teman yang masih punya pertanyaan atau masih bingung, silakan tinggalkan jejak kalian atau pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Sekian dulu teman-teman video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang sudah menonton. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.